Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa harus kita ucapkan dikala waktu apapun, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sebuah kewajiban, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membawa kita, bahkan umat yang tidak pernah melihat sosok beliau, tetap mendapatkan jalan hidayah berupa ad-dinul Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita satu saudara, dan mudah-mudahan kelak kita bersama-sama Rasulullah menuju jannahnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kita sebagai umat mukmin dan muslim agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan senantiasa menjauhkan segala yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini kita menjalani sebuah perjalanan, dan dalam sebuah perjalanan tentunya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan dari kecil sehingga remaja, dari remaja sehingga dewasa, dari dewasa sehingga tua. Itu adalah sebuah perjalanan yang sedang kita lakukan. Orang yang berpikir, orang yang senantiasa merenungkan apa yang Allah tetapkan akan mendapatkan petunjuk dalam hatinya,
Maka itu mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita tentang sebuah perjalanan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bepergian, berjalan di bumi Allah, agar supaya kita mampu merenungkan, mengambil sebuah pelajaran dari sebuah perjalanan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl." Katakanlah, siru fil ardi, berpergianlah kita, berjalan-jalanlah kita. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl, dan lihatlah apa akibat yang telah dibuat oleh orang-orang yang terdahulu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, fasiru fil ardi, berpergianlah kita, berjalan-jalanlah kita, melaksanakan sebuah perjalanan. Tsummanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan lihatlah apa yang telah diperbuat sehingga menyebabkan akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam sebuah perjalanan tentunya banyak pelajaran yang kita dapatkan. Dari kecil sehingga remaja, dari remaja sehingga dewasa, dari dewasa sehingga tua, dan bahkan kelak kita juga akan melaksanakan perjalanan yang sebenarnya, yakni perjalanan di alam akhirat yang kekal abadi selamanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang khatib jelaskan tadi, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita untuk bepergian, melihat akibat yang telah dibuat oleh kaum-kaum terdahulu, melihat akibat yang telah diperbuat oleh orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari situlah kita mampu belajar, dari situlah kita mampu mengambil intisari dari kehidupan yang kita jalani. Musibah secara logika, secara saintis, musibah itu sebab dan akibat. Mengapa terjadi banjir? Banjir terjadi karena volume air debitnya tinggi. Banjir terjadi karena apa? Karena buang sampah sembarangan, sehingga terjadi kemacetan daripada volume air yang hendak menuju lautan. Mengapa terjadi badai? Karena pertemuan dua angin, muson barat, muson timun, kemudian ada awan cumulonimbus, sehingga menyebabkan badai terjadi. Tapi kita sebagai umat muslim yang meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, sebab akibat itu betul adanya, tapi tak lain tak bukan semua terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi illa biiznillah. Dan kita tahu apa-apa musibah yang terjadi di bumi Allah ini semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita? Tentunya agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini yang merupakan bulan Rabiul Awal, bulan yang oleh jumhur ulama ditetapkan sebagai bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya harus menjadi momentum untuk kita
untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Contoh sederhana, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini dan kita gembira atas kelahiran baginda Rasulullah, melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah peringatan itu hanya sekedar seremonial saja, ataukah peringatan ini justru menjadi momentum bagi kita mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah melalui Rasulullah SAW? Yang kita tahu, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah dalam kalamnya, dalam firmannya, memberikan kita Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan Rasulullah SAW yang kita bahagia atas kelahirannya memberikan kita As-Sunnah untuk kita jalani juga sebagai pedoman hidup kita. Namun yang menjadi pertanyaan, sudah berapa kali dalam hidup ini, sudah berapa kali dalam setahun, sudah berapa kali dalam seminggu, bahkan sudah berapa kali dalam satu hari kita mengkaji isi Al-Quran dan As-Sunnah? Atau jangan-jangan kita tidak pernah membuka Al-Quran? Kita punya tapi tidak pernah kita kaji. Kita punya tapi tidak pernah kita baca. Jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui sebuah cobaan, melalui sebuah musibah, karena kita melalaikan perintahnya dan kita justru bangga akan dosa-dosa yang kita kerjakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita cobaan, dan mudah-mudahan tidak sampai memberikan kita cobaan dan musibah. Khotib akan mengingatkan kepada diri pribadi dan jemaah sekalian. Kebetulan khotib merupakan seorang prajurit TNI Angkatan Laut yang pada saat terjadi musibah banjir bandang kemarin, khotib ikut serta dalam pelaksanaan SAR. Di hari kedua ada 5 jenazah yang ditemukan. Khotib menyaksikan sendiri karena memang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 5 jenazah yang ditemukan, 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Yang menjadi pelajaran adalah jenazah itu ditemukan di hari yang kedua. Di hari kedua jenazah itu ditemukan dan khotib melihat sendiri jenazah tersebut, walaupun memang ada memar dan lain sebagainya, tapi jenazah tersebut masih seperti orang yang tidur. Sangat-sangat mirip dengan orang yang sedang terlelap tidur. Maka apakah kita ketika bangun tidur bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur? Apakah kita sudah bersyukur Allah bangunkan kita dari mati kita? Karena sesungguhnya saat kita tidur itu kita sedang mati. Kalau Allah kembalikan kita, berarti kita harus senantiasa bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kembali ke jalannya. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus senantiasa bersyukur dengan cara bertakwa sebaik-baiknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi larangan Allah, melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para tetua kita, sesepuh kita, orang-orang yang mengajarkan kita
membuat tradisi yang merupakan tolak balak. Tradisi itu dengan membagi-bagikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Ternyata tradisi yang dibuat oleh para leluhur kita itu bukan hanya tradisi yang dibuat-buat. Itu semua melalui apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dan apa juga yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, orang kalau sudah mati ingin dihidupkan barang sebentar, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk zakat, bukan untuk haji, tapi untuk bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa atasaddaqa fa akum minas salihin. Orang yang sudah mati itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidupkanlah saya ya Rabb, walaupun barang sedetik, walaupun barang sebentar, fa atasaddaqa, dan aku akan bersedekah sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Karena luar biasanya ibadah sedekah itu. Ibadah sedekah bukan hanya ibadah ritual yang kita kerjakan, tetapi itu adalah ibadah sosial yang bukan hanya kepada Allah, tapi kepada sesama manusia. Oleh karenanya, kita yang masih diberikan kelebihan rezeki, kita yang masih diberikan kesehatan, kita yang masih dijauhkan dari musibah, kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan menginfakkan, mensedekahkan harta kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah dan cobaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kalau kita lihat data daripada jenazah yang banyak kemarin, ternyata yang banyak meninggal adalah saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu, mari kita bantu saudara-saudara kita. Kita infakkan sedikit harta kita, tidak perlu banyak, tidak perlu memaksakan, tapi sedikit namun bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan menjadikan musibah itu sebagai pelajaran pada diri kita, agar supaya di kemudian hari nanti jangan sampai kita yang tertimpa musibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nurina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama kita berdoa, menundukkan kepala kita, bermunajat kepadanya dengan
merasakan bahwa diri kita sebenarnya hamba yang lemah, yang penuh dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa keluarga kita, menempatkan orang tua kita yang telah meninggalkan kita di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah, dan kelak sama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi akhir hayatina biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.